Bro, lu pasti masih inget gue pernah bahas soal demo gila di Nepal, parlemen dibakar, tentara turun, sampai menteri ditelanjangi massa. Nah, sekarang gue balik lagi bahas ini karena ternyata situasinya makin panas, makin liar, dan bikin dunia ikutan merhatiin. Jadi kalau lu kira cerita Nepal kemarin udah puncak, tunggu sampai lu dengerin yang sekarang, men. Nepal bro, negara kecil di antara dua raksasa dunia, India sama Tiongkok. Kedengerannya adem ya, kayak diapit dua tembok gede yang bikin aman. Tapi kenyataannya negara ini malah kayak rumah di pinggir jalan tol bro, bising, goyang, rawan banget kena benturan. Gua tahu lu sering denger Nepal cuman gara-gara Gunung Everest, puncak tertinggi dunia yang jadi impian para pendaki. Tapi di balik keindahan Himalaya, ada cerita gelap yang lagi panas banget sekarang. Lo tahu nggak men, rakyat di sana lagi ngamuk besar, parlemen sampai dibakar, politisi dikejar-kejar, bahkan ada kabar seorang menteri ditelanjangi massa karena dianggap jadi simbol busuknya kekuasaan. Gila nggak tuh, bro? Ini bukan film distopia, ini realita yang sekarang lagi meledak di Kathmandu, jantungnya Nepal. Nah, kalau lu lihat dari jauh, mungkin lu mikir, paling cuma demo biasa kayak yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Tapi bro, kali ini beda. Ini bukan sekadar orang turun ke jalan bawa spanduk, teriak-teriak terus bubar. Ini udah masuk fase kacau balau, levelnya udah kayak negara diambang runtuh. Lu bayangin, maksud gue lu lihat aja faktanya. Parlemen diserang, kantor pemerintah dibakar, bahkan rumah-rumah pejabat dijadikan sasaran amukan massa. Kenapa bisa segila itu? Jawabannya ada di satu kata yang sering banget kita dengar tapi kadang diremehin, ketidakadilan. Rakyat Nepal, khususnya anak muda Gen Z, udah nggak tahan lagi bro. Dari kecil mereka dijanjiin masa depan cerah, tapi yang mereka dapat cuman pengangguran, korupsi, dan elit politik yang sibuk rebutan kursi. Awalnya semua ini meledak gara-gara hal yang terdengar sepele, larangan medsos. Pemerintah Nepal tiba-tiba ngelarang puluhan platform populer kayak Facebook, YouTube, Instagram, sampai X, Twitter. Alasan resmi sih katanya buat ngatur dan ngamanin data nasional. Tapi lu tahu sendirilah bro, di era sekarang medsos itu bukan cuma tempat hiburan, tapi juga nyawa komunikasi. Begitu disikat, anak muda ngerasa hak paling dasar mereka dirampas. Lu tahu sendiri, Gen Z itu generasi yang udah hidup dengan ponsel di tangan. Lu coba cabut akses mereka, ibarat lu rampas udara yang mereka hirup tiap hari. Maka nggak heran mereka langsung ngamuk. Demo pecah, makin hari makin besar, dan dari situ kerusuhan mulai merembet ke mana-mana. Lo bisa lihat jelas bro, ini bukan cuma soal medsos. Larangan itu cuma pemicu, kayak korek api yang nyulut bensin. Di baliknya ada tumpukan masalah lama, korupsi akut, nepotisme di mana-mana, ekonomi seret, dan kesempatan kerja yang minim banget. Rakyat, khususnya anak muda, ngerasa mereka selalu jadi korban, sementara para pejabat asik ngisi kantong sendiri. Dan ketika suara mereka diabaikan, satu-satunya cara yang tersisa, turun ke jalan. Awalnya mereka protes damai, tapi begitu aparat turun tangan dengan gas air mata, peluru karet sampai peluru tajam, suara kebakar nyebar kemana-mana. Itu bukan sekadar gedung bro, itu simbol kekuasaan. Tempat para politisi sibuk debat soal kursi dan kepentingan, sementara rakyat di luar sana kelaparan. Jadi ketika massa nyerbu dan api mulai menjilat dinding parlemen, itu jadi semacam pesan. Rakyat udah nggak percaya lagi sama sistem. Lo tahu nggak men, api itu punya simbol kuat. Dia nggak cuma ngerusak tapi juga ngeriset. Dan di Nepal, api yang ngelumat parlemen itu kayak sinyal kalau generasi baru pengen ngulang semuanya dari nol. Pemerintah kaget setengah mati, polisi panik, tapi massa udah kayak ombak gede yang nggak bisa dihentikan. Mereka nggak cuma demo, tapi juga ngeguncang fondasi negara. Nah, yang bikin makin panas adalah kabar tentang menteri-menteri yang jadi sasaran amukan langsung. Ada laporan yang nyebut kalau seorang menteri sampai ditelanjangi massa, bro.
Gue tahu berita ini masih allegedly, alias belum semua media internasional ngasih konfirmasi kuat, tapi videonya udah sempet viral di beberapa platform sebelum sempet dibersihin. Bayangin, seorang pejabat tinggi negara yang biasanya tampil gagah di TV, pakai jas dan dasi, tiba-tiba jadi bulan-bulanan Gen Z yang muak. Itu bukan sekadar kekerasan fisik bro, itu simbol penghinaan paling telak. Rakyat ngerampas martabat seorang elit di depan umum. Dan lo tahu apa artinya? Itu kayak rakyat bilang, kami udah nggak takut lagi sama kalian. Militer akhirnya turun tangan. Lu bisa kebayang, jalan-jalan di Kathmandu yang biasanya rame sama turis, pedagang dan anak-anak muda nongkrong, sekarang dipenuhi tentara bersenjata lengkap. Curfew diberlakuin, jam malam bikin kota yang biasanya hidup mendadak jadi kayak kota mati. Tentara patroli di jalan, pos pemeriksaan di mana-mana, dan sudah jadi pertempuran antara rakyat dan negara. Bedanya rakyat datang dengan batu, kayu dan semangat membara, sementara negara bawa senjata api dan kekuasaan penuh. Tapi lu tahu kan bro, semangat massa kalau udah meledak itu nggak gampang dipadamkan meskipun peluru tajam sekalipun udah ditembakkan. Dan puncaknya bro, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli akhirnya mundur. Tekanan terlalu besar, korban terus berjatuhan dan kepercayaan publik udah hilang total. Bayangin seorang Perdana Menteri yang tadinya duduk nyaman di kursi empuk dengan kekuasaan gede di tangannya harus tumbang gara-gara desakan generasi muda yang dianggap cuma cerewet di medsos. Itu bukti nyata kalau zaman udah berubah. Gen Z yang sering dicap manja, apatis, atau cuma mikirin TikTok, ternyata bisa ngegulingin pemimpin dengan kekuatan kolektif mereka. Dan ini bro, bikin dunia merhatiin Nepal serius-serius. Negara kecil di Himalaya ini tiba-tiba jadi panggung revolusi paling panas di Asia Selatan. Setelah pengunduran diri Perdana Menteri, situasi bukannya langsung adem bro, justru malah makin kacau karena kursi kekuasaan kosong itu jadi rebutan banyak pihak. Lo tahu kan gimana politik kalau udah ada celah? Semua orang yang tadinya diem-diem aja langsung ngeluarin taring. Ada usulan buat nunjuk mantan Ketua Hakim Konstitusi Susila Karki sebagai pemimpin sementara. Ide ini muncul dari massa, terutama dari anak muda yang pengen sosok bersih dan nggak tercemar politik busuk lama. Tapi ya lo tau lah bro, di politik itu nggak semudah milih ketua kelas. Elit-elit lama jelas nggak rela, mereka takut kehilangan kontrol. Jadi meskipun nama Susila Karki sempat didorong keras, sampai sekarang belum jelas juga apakah dia bakal diangkat beneran atau cuman jadi wacana buat nenangin massa. Yang bikin menarik adalah pola perlawanan anak muda Nepal ini mirip banget sama yang pernah kita lihat di Indo bro. Lu inget nggak waktu demo gede-gedean mahasiswa lawan RKUHP? Awalnya kan orang mikir itu cuma soal pasal-pasal aneh yang mau dimasukin, tapi lama-lama berubah jadi panggung kemarahan rakyat terhadap sistem yang dianggap udah busuk, sama persis di Nepal men. Mulai dari larangan medsos, terus merembet ke isu korupsi, pengangguran, sampai kepercayaan publik yang hancur total. Dan lu tahu bedanya adalah di Nepal ini eskalasinya jauh lebih brutal. Kalau di Indo kita lihat DPR dikepung ribuan mahasiswa, di Nepal lu lihat langsung gedung parlemen dibakar habis-habisan. Tapi bro, gue bukan bilang rakyat Indo kurang berani ya, cuma konteksnya beda. Di Indo, meski ada bentrok, aparat masih nahan diri buat nggak nembakin peluru tajam secara masif. Di Nepal, itu peluru tajam udah dipakai dan korban tewas sampai belasan orang. Itu ngeri banget men. Dan kalau lu lihat dari kacamata politik global, kejadian kayak gini nunjukin satu hal. Pemerintah yang gagal dengerin suara rakyat akhirnya kehilangan legitimasinya. Lu bisa punya tank, lu bisa punya tentara, tapi kalau rakyat udah muak, kekuasaan lu kayak bangunan rapuh yang tinggal nunggu waktu ambruk. Lu harus ngerti juga bro, Nepal itu unik. Negara ini nggak kaya-kaya amat, tapi posisinya strategis banget. Mereka ada di antara India sama Tiongkok, dua negara yang jelas punya kepentingan gede di kawasan. Jadi waktu Nepal meledak kayak gini, jangan kira itu cuman urusan domestik.
Gue yakin banget ada mata asing yang lagi ngawasin ketat, bahkan mungkin ada yang ikut ngaduk-ngaduk situasi biar makin panas. Karena kalau Nepal jatuh ke salah satu kubu, misalnya ke India atau Tiongkok, itu bisa bikin peta geopolitik Asia Selatan berubah drastis. Jadi kerusuhan ini bukan cuma drama lokal bro, tapi juga bisa jadi trigger buat konflik regional. Bro, makin dalam loh kalau kita bahas perkembangan terakhir demo Nepal ini, dan sumpah ya vibe-nya tuh mirip banget kayak yang sering kita lihat di negara-negara lain termasuk Indo. Jadi ceritanya setelah parlemen dibakar dan militer mulai yang jadi garda terdepan perlawanan. Mereka bawa poster, teriak-teriak di jalan, bahkan sampai berani ngelawan aparat. Bro, berita ini rame banget di media sosial. Bayangin betapa marahnya rakyat sampai seorang pejabat tinggi diperlakuin kayak gitu. Itu tuh bukan sekadar aksi fisik, tapi lebih kayak simbol, kayak pesan keras dari rakyat bahwa mereka udah muak, mereka nggak lagi takut sama pejabat. Yang beda sekarang adalah wajah dari protesnya. Gen Z yang pegang kendali. Mereka tuh nggak kayak generasi lama yang cuma teriak-teriak atau bikin rusuh doang, tapi mereka juga paham cara mainin narasi di media sosial, cara bikin isu mereka jadi trending global. Jadi kalau kita bilang mereka terinspirasi dari demo-demo di Indo atau negara lain, ada benarnya juga men. Lo inget kan gimana waktu itu demo di Indo sempet viral, anak-anak muda ngegas di jalan, dan media sosial penuh dengan meme dan sindiran. Nah, hal kayak gitu juga kejadian di Nepal. Bedanya di sana tuh situasinya udah sampai ke titik ekstrim banget, bahkan pejabat tinggi kena langsung di jalanan. Dan lo tahu nggak, ini semua bikin pemerintah makin keteteran. Di satu sisi mereka coba ngeredam dengan cara keras, militer, gas air mata, penangkapan, tapi di sisi lain mereka juga sadar kalau citra Nepal di mata dunia bisa hancur kalau kekerasan makin brutal. Apalagi Nepal tuh kan negara yang punya ikon dunia kayak Gunung Everest, sering dilihat sebagai destinasi damai buat pendaki dan turis spiritual. Sekarang image itu bisa rusak total gara-gara berita parlemen kebakar, demo brutal, sampai pejabat dipermalukan. Ironis banget men, lo bayangin juga tekanan politiknya. Banyak analis bilang kalau pemerintah Nepal ini kayak lagi jalan di atas tali tipis. Salah langkah dikit bisa jatuh, bisa kehilangan legitimasi. Sementara rakyat, khususnya anak muda, udah nggak bisa lagi ditenangkan dengan janji-janji kosong. Jadi bisa dibilang sekarang Nepal lagi ada di titik kritis sejarahnya, kayak di persimpangan jalan. Mau terus pakai cara lama yang keras dan otoriter, atau mau buka mata dan dengerin suara rakyat, terutama suara Gen Z yang udah bener-bener jadi motor perubahan. Gua rasa ini bukan cuma demo lokal doang, tapi juga semacam alarm buat banyak negara lain. Jangan remehin generasi muda, karena sekali mereka turun ke jalan dengan segala kreativitas dan keberanian mereka, lu nggak bisa lagi gampang kontrol. Jadi gini men, kalau kita ngomongin soal demo di Nepal sekarang, itu tuh udah bukan lagi sekadar urusan internal doang, tapi vibe-nya udah nyebar ke level global. Lu ngerti kan, dunia sekarang tuh kayak satu tongkrongan gede gara-gara internet, apa yang kejadian di satu tempat bisa langsung viral kemana-mana. Nah, kasus Nepal ini contohnya, begitu videonya beredar, parlemen dibakar, menteri ditelanjangi massa, tentara turun tangan, langsung rame banget di timeline internasional. Orang-orang dari berbagai negara pada ngasih komentar, ada yang dukung, ada yang bilang itu kebablasan, ada juga yang bandingin sama kondisi negara mereka sendiri. Ini nunjukin kalau Gen Z Nepal sukses bikin perlawanan mereka jadi isu global, nggak cuma masalah lokal. Yang gokil lagi, banyak analis luar negeri mulai ngelihat demo Nepal ini kayak cermin dari perlawanan generasi muda di banyak negara. Lo inget kan gerakan anak muda di Hong Kong atau aksi-aksi protes mahasiswa di Indo beberapa tahun lalu? Semua itu punya pola mirip. Anak muda udah muak sama politikus tua yang dianggap cuma mikirin diri sendiri, terus mereka pakai kreativitas media sosial dan keberanian buat ngelawan. Jadi bisa dibilang gerakan Nepal ini kayak bagian dari gelombang generasi muda global yang makin susah dibendung. Gua rasa lo juga ngerasain vibe yang sama kan? Kayak ada energi gede banget yang datang dari anak-anak muda, seolah mereka lagi nunjukin, udah bro, era lo kelar, sekarang giliran kita yang ngomong.
Nah, efek globalnya tuh lumayan bikin deg-degan buat pemerintah Nepal. Soalnya kalau dunia udah ngelihat mereka gagal ngontrol situasi dengan cara yang elegan, reputasi mereka bisa hancur. Apalagi Nepal itu kan negara kecil, ekonominya banyak tergantung sama pariwisata dan bantuan internasional. Lu bayangin kalau negara-negara donor atau lembaga internasional mulai nge-freeze bantuan gara-gara mereka dianggap kejam sama rakyatnya sendiri, makin hancur tuh ekonomi. Udah gitu, posisi Nepal tuh strategis banget bro. Mereka ada di antara India sama Cina, dua negara gede yang punya kepentingan politik dan ekonomi di sana. Jadi setiap kali Nepal goyang, India sama Cina pasti ikut deg-degan karena stabilitas mereka juga bisa kena imbasnya. Ini yang bikin demo Nepal sekarang jadi perhatian global, bukan cuma berita lokal doang. Terus kalau kita ngomongin soal Gen Z yang turun tangan, ini tuh fenomena gokil sih. Lo kebayang nggak, mereka tuh bukan cuma nongkrong sambil ngopi atau bikin konten TikTok, tapi beneran masuk ke jalanan, hadapin gas air mata, dorong-dorongan sama tentara. Itu tuh nunjukin level keputusasaan mereka bro. Kalau generasi paling muda aja udah nggak percaya lagi sama sistem, artinya ada yang bener-bener salah sama pemerintah. Dan parahnya lagi, simbolisme kayak menteri ditelanjangi itu jadi semacam titik balik. Lu ngerti kan, itu kayak pesan. Lu udah nggak punya wibawa lagi di mata rakyat. Kalau udah sampai kayak gini, biasanya rezim cuman punya dua pilihan. Entah makin keras ngelawan rakyat, atau bener-bener berubah dengerin aspirasi. Dan kalau mereka pilih yang pertama, biasanya ya tamat, karena dunia nggak bakal diem. Gua rasa demo di Nepal ini juga bisa jadi semacam wake up call buat negara-negara lain, termasuk Indo. Soalnya kalau kita lihat, kemarahan anak muda tuh polanya mirip di mana-mana. Soal korupsi, soal ketidakadilan, soal pemimpin yang jauh banget dari rakyat. Jadi kalau pemerintah di negara manapun masih mikir bisa kontrol generasi muda pakai cara-cara jadul, udah jelas salah perhitungan. Sekarang eranya keterbukaan, eranya internet, semua orang bisa ngeliat, bisa share, bisa bikin viral. Jadi kalau ada ketidakadilan, itu nggak bisa lagi ditutup-tutupin. Gue yakin lo juga ngerasain men, kalau sekarang tuh suara anak muda jauh lebih keras dibanding generasi sebelumnya. Gen Z Nepal tuh emang bener-bener unik gaya lawannya. Mereka tuh nggak sekaku aktivis zaman dulu yang biasanya pakai bahasa berat, rapat-rapat formal, atau orasi panjang. Gen Z ini mainnya fleksibel, penuh kreativitas, dan nyatu sama kultur mereka sehari-hari. Lo bisa lihat sendiri di jalanan Kathmandu, ada yang bawa poster kocak ala meme, ada yang nyetel musik keras-keras buat jaga semangat, bahkan ada yang live di Instagram atau TikTok sambil demo. Jadi perlawanan mereka tuh bukan cuma politik, tapi juga lifestyle. Ini bikin susah banget buat pemerintah ngeredam, karena nggak ada bentuk tunggal yang bisa disikat habis. Lo tahan satu kelompok, besok muncul lagi di tempat lain dengan gaya yang beda. Kayak main whack-a-mole man, lo mukul satu, muncul tiga lagi. Dan kalau dipikir-pikir, ini juga ada hubungannya sama pola global anak muda sekarang. Mereka tuh tumbuh di era di mana informasi nggak ada batas, jadi solidaritas gampang banget terbentuk. Lo bayangin anak tongkrongan di Indo bisa aja bikin thread panjang di Twitter X tentang Nepal, atau bikin video reaksi di YouTube, dan itu bisa jadi amunisi moral buat mereka yang demo di jalan. Yo, jadi demo Nepal ini udah jadi kayak gerakan transnasional walaupun secara fisik cuma di satu negara. Bahkan gaya perlawanan mereka kayak ngegas tapi tetap santai, serius tapi tetap bisa bercanda, itu relate banget buat anak muda dimanapun. Tapi masalahnya bro, kalau pemerintah terus-terusan ngejawab perlawanan ini dengan kekerasan, bakal ada dua hal fatal yang kejadian. Pertama, kepercayaan rakyat makin runtuh. Kedua, dunia internasional makin ngejauhin mereka. Jadi, buat pemerintah Nepal, jalan satu-satunya kalau mau survive tuh ya harus buka mata. Mereka harus belajar ngomong pakai bahasa yang dimengerti anak muda, bukan pakai retorika basi. Transparansi, reformasi nyata, dan ruang dialog harus dibuka selebar-lebarnya. Kalau mereka bisa rangkul energi Gen Z ini, justru bisa jadi motor perubahan positif. Tapi kalau mereka tetap keras kepala, ya tinggal tunggu waktu sampai kekuasaan mereka jatuh.
Sejarah udah nunjukin banyak kali men kalau generasi muda yang turun ke jalan nggak pernah bisa diremehin. Kesimpulannya gini bro, Nepal lagi ada di titik paling rawan dalam sejarah modernnya. Parlemen dibakar, militer turun, menteri dipermalukan, semua itu tanda bahwa sistem udah nggak jalan lagi. Dan yang bikin beda sekarang, ini semua digerakin sama anak muda, khususnya Gen Z yang nggak bisa lagi dibodohin pakai cara-cara lama. Mereka kreatif, nekat, dan nggak takut sama simbol-simbol kekuasaan. Dunia juga udah lihat itu, dan posisi Nepal di kancah global makin rapuh kalau mereka gagal atasi krisis ini dengan cara damai. Solusinya jelas, pemerintah harus berhenti ngegas pakai kekerasan, buka pintu buat dialog nyata, dan kasih ruang buat anak muda jadi bagian dari solusi, bukan dimusuhin. Kalau enggak, ya siap-siap aja Nepal masuk ke spiral kekacauan yang lebih dalam. Sekarang tinggal balik ke kita bro, pertanyaan yang harusnya nongol di kepala. Lu, gua, kita semua mau belajar apa dari kasus Nepal ini? Karena ini bukan cuma cerita negara lain, tapi juga cermin buat semua tempat yang punya generasi muda kritis. Intinya jangan remehin suara anak muda, jangan anggap remeh tongkrongan, karena dari sanalah energi perubahan paling gila bisa lahir. Buat lo yang lagi nonton atau dengerin ini, jangan pernah ngeremehin kekuatan lo sebagai bagian dari generasi sekarang. Lo punya suara, punya kreativitas, punya platform. Jangan diem aja kalau lo lihat ketidakadilan, jangan mikir, itu jauh, nggak ada hubungannya sama gua. Bro, di era sekarang semuanya nyambung. Jadi kalau lo peduli, speak up, bikin konten, edukasi teman-teman lo, dan jangan pernah takut buat jadi bagian dari perubahan. Karena kalau bukan lo, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?